Perkenalkan, nama saya Rena Fenty Tandeo, NIM 104-2024-0153, kelas D semester 2, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Di sini saya akan membuat video tentang konsep dan paradigma teknologi pembelajaran. Poin yang pertama, definisi versi 2004. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik yang etis dalam memberikan kemudahan belajar dan perbaikan kinerja melalui kreasi, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber teknologi yang tepat. Poin yang kedua, elemen yang terkandung. Yang pertama, studi atau pembelajaran. Yang kedua, praktik yang etis. Yang ketiga, kemudahan belajar. Yang keempat, perbaikan kinerja. Yang kelima, kreasi, penggunaan dan pengelolaan teknologi yang tepat. Yang keenam, proses dan sumber. Studi teknologi pendidikan sudah mulai berkembang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan model pembelajaran, efektivitas, kedudukan media dan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran, dan penerapan teknologi dalam perbaikan belajar. Kajian mutakhir banyak difokuskan pada penempatan posisi teori belajar, manajemen informasi, dan perkembangan pemanfaatan teknologi untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik. Definisi tersebut mengarahkan bahwa teknologi pendidikan memiliki praktik yang etis dalam memberikan kemudahan dan perbaikan kinerja belajar peserta didik. Maksud dari praktik yang etis tersebut adalah adanya standar atau norma dalam mengkreasi atau merancang, menggunakan dan mengelola proses pembelajaran dan pemanfaatan sumber belajar untuk kepentingan belajarnya peserta didik. Dari definisi 2004 tergambar bahwa adanya pergeseran gerakan teknologi pendidikan dari definisi sebelumnya, yaitu bahwa teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran sebagai teori dan praktik, bahkan di bidang kajian, menjadi studi dan praktik yang etis. Perubahan gerakan tersebut tidak menyurutkan tujuan dari teknologi pendidikan yang memfasilitasi belajar dan perbaikan penampilan belajar peserta didik dengan menggunakan sebagai macam sumber belajar. Sering dengan kemajuan teknologi, maka proses pelaksanaan pendidikan pun mengalami pergeseran, di mana dulu seorang guru bertugas sebagai pengajar atau pemberi secara aktif. Sekarang tugas guru beralih seiring dengan teknologi yang ada. Guru menjadi instruktur bagi peserta didik, sehingga istilah yang dianggap lebih tepat dan instruksional. Poin yang ketiga, dari teknologi pendidikan ke arah teknologi pembelajaran. 1. Teknologi pembelajaran merupakan suatu bidang studi tersendiri dan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang terpisah. Selama bertahun-tahun, bidang teknologi pembelajaran menjalankan fungsinya sebagai profesi dan telah menghasilkan sejumlah teori tersendiri. 2. Pada awalnya tidak orang yang tahu pertama kali menciptakan ungkapan teknologi pendidikan, namun teori dan praktik teknologi pendidikan berkembang sejalan dengan teknologi informasi. Yang keempat, pada awalnya terdapat tiga gagasan pokok yang mempengaruhi terhadap pembentukan teknologi pendidikan, yaitu rekayasa, sains, dan pendidikan audiovisual. Teknologi pendidikan dalam perkembangan yang tidak asli dikembangkan oleh dunia pendidikan, namun banyak sekali mengadopsian istilah baik dari militer maupun dunia industri pada saat itu. Tahun 1940, di mana Perang Dunia ke-11 terjadi, banyak sekali media-media yang dikembangkan oleh militer sebagai upaya memberikan perhatian kepada warga yang ingin bekerja membantu pemerintah melawan penjajah. Hal ini
mengilami dunia pendidikan dengan berasumsi bahwa media yang dikembangkan dapat membantu memecahkan masalah dalam belajar sehingga dapat memudahkan siswa belajar. Bahkan siswa dapat belajar secara individual dengan menggunakan media tersebut. Teknologi pendidikan adalah teori dan praktik dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola serta mengevaluasi suatu proses dan sumber belajar. The condition of introductional technology mendefinisikan teknologi pembelajaran dalam dua cara. Yang pertama, sebagai media yang lahir dari hasil revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran, misalnya buku, teks, dan papan tulis. Yang kedua, sebagai cara perancangan yang sistematis dalam menyampaikan dan mengevaluasi proses belajar secara total dalam pola tujuan pembelajaran khusus berdasarkan pada penelitian belajar dan komunikasi manusia dan juga kombinasi antara sumber belajar manusia dan bukan manusia yang akan membawa pada pembelajaran lebih efektif. Poin yang keempat, condition. Yang pertama, konsep teknologi pendidikan adalah mencakup ke dalam pemecahan masalah di setiap aspek yang berhubungan dengan masalah belajar manusia. Yang kedua, konsep teknologi pembelajaran mencakup pada pemecahan masalah di mana belajar merupakan hal yang memiliki tujuan dan sifatnya terkontrol. Terima kasih.